Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Tafsir surah Al-Fajr. Surah yang ke-10 turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih masuk kategori surah Makkiyah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur dan susunan surat di dalam Al-Quran tidak sebagaimana susunan surat pada saat diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fajr walaupun letaknya di juz 30, tapi ia adalah surat yang ke-10 turun kepada Rasulullah SAW setelah wal-laili idza yaghsha. Ya. Sebelum Abasa, ya. Jadi termasuk surat-surat pertama yang turun kepada Nabi. Di antara surat terakhir itu yang diterima oleh Rasulullah SAW di Mekah itu di antaranya surah Al-Qadar, ya. Surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu termasuk di antara surat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW di Mekah. Sehingga kenapa ada perbedaan pendapat, seperti Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani menganggap surah Al-Qadar itu Madaniyah, bukan Makkiyah. Ada tiga, ya, isu utama dalam surah Al-Fajr. Yang pertama tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sangat berkuasa. Kemudian tentang perasaan merasa mulia atau dihinakan, dan yang terakhir tentang hari kiamat. Ya, kita bahas satu persatu, ayat demi ayat. Wal fajr, demi fajar. Pertanyaannya, kenapa fajar dinamakan fajar? Kata mufassir, infijar adz-dhalam, infijar adz-dhulumat. Infijar Bapak meledak. Jadi fajar itu ledakan. Jadi gelap itu meledak. Kemudian keluarlah fajar. Keluarlah benang-benang putih. Al-khaitu al-abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ya kan, akar katanya sama. Kalau ledakan bahasa Arabnya infijar. Fajar, dari kata fajar. Nah, itu kenapa umat ini diminta bangun fajar.
agar berhasil membuat ledakan kebaikan. Ya. Lebih bagus lagi dia sudah bangun sebelum fajar itu ada, dan berhasil. Muhammad Al-Fatih berhasil akhirnya setelah 7 abad. Benteng Konstantinopel itu gak pernah bisa ditembus karena pasukannya mau mendesain, mau bangun sebelum fajar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berhasil jadi pasukan yang paling kuat di muka bumi. Nah, rahimakumullah, itu fajar. Ya, ulama macam-macam, bapak-bapak. Ada yang mengatakan fajar itu ya, kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Karena ada salat fajar, salat subuh, Quran al-fajri masyhud, kan gak ada Quran al-dhuhri atau Quran al-asri atau Quran al-maghrib atau Quran al-isya, adanya fajar. Kesimpulannya karena keistimewaan. Berikutnya, walayalin ashr, 10 malam. Ini jadi perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Ya, 10 malam. Malam mana maksudnya? Ya, ada 10 malam itu malam 10 malam pertama Zulhijjah. Ya. 10 malam pertama Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salih ahab ilallah fihinna min hadhil ayyam." Ayat hadis ini biasanya disampaikan kalau kita masuk bulan Zulhijjah. Tidak ada satu hari pun dalam setahun yang perbuatan soleh lebih, yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Walal jihad fisabilillah. Ya, kemudian sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Kata Nabi, la, kecuali seseorang yakhruj fi sabilillah bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar di jalan Allah dengan harta dan dengan dirinya dan dengan hartanya, walam yarji' min dalika, dan tidak kembali dari perjalanan fisabilillah itu dengan membawa apapun. Jadi khuruj fisabilillah terus bawa harta, kemudian gak pernah pulang, gak pernah kembali dirinya dan hartanya. Itu Nabi SAW. Makanya layalin ashar ini dianggap oleh sebagian ulama lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan, Bapak. Ini yang kita nih 10 hari terakhir Ramadan, ada yang menganggapnya lebih baik 10 awal Zulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir ini. Maka banyak sekali mufassirin menyimpulkan kalau hari ayam, hari terbaik dalam setahun ini 10 hari pertama Zulhijjah. Baru kalau malam terbaik barulah malam Lailatul Qadar. Nah, maka kalau kita baca tentang siam, terus kenapa dong Nabi beriktikaf di 10 hari terakhir? Dan kan kita nggak membaca hadis yang sama tentang 10 hari pertama Zulhijjah. Kan nggak ada hadisnya 10 hari pertama Zulhijjah
Nabi beriktikaf, tapi amal soleh saja. Kenapa di 10 hari terakhir dikhususkan dengan iktikaf? Jawabannya, biar dapat Lailatul Qadar. Gitu rahimahullah. Pertanyaannya berlanjut, lah kalau cuma biar dapat Laila kan bukan nahar, malam Qadar, bukan siang Qadar. Kenapa siangnya juga disyariatkan beriktikaf? Kan beda i'tikaf al-ashru al-awakhir dengan i'tikaf biasa. Kalau i'tikaf biasa itu kita masuk masjid, niat i'tikaf karena Allah, udah selesai. Dan i'tikaf artinya luzumul masjid, nempel sama masjid, bukan nempel sama HP, sama bantal, sama selimut, sama semuanya. Luzumul masjid, nempel ke masjid. Ashrul awakhir yang diceritakan dalam hadis Aisyah itu, kana ya'tikaf fi ashril awakhir min Ramadan. Kenapa siangnya juga dimasukkan? Kenapa include siang? Jadi start maghrib malam 21, berakhir di maghrib malam 1 Syawal. Alasannya rahimakumullah, biar malamnya kuat. Itu hikmahnya. Ini kalau i'tikaf siang kan nggak lelah, nggak kemana-mana, nggak terganggu konsentrasinya, maka lebih besar kemungkinan untuk tetap mampu beribadah di malam harinya. Sahih Bapak? Ya, kalau misalnya kayak sekarang kita sebagian besar kan kita datangnya malam doang, siangnya tetap beraktivitas kemana-mana. Begitu datang pasti ada tidurnya kan, lelah gitu ya. Jadi tetap nggak akan maksimal. Siapa yang maksimal? Hanya yang full 10 hari terakhir, itu baru maksimal. Dia bisa benar-benar full di malam harinya. Nah rahimakumullah, tapi tidak semuanya sepakat dengan pendapat itu. Ada juga yang mereka tetap mengatakan 10 hari ini karena disebut wa layalin ashar, malam yang 10, maka ini adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan ya. Terus kita milih yang mana nih? Milih jumhur mufassirin. Jumhur mufassirin 10 hari pertama Zulhijjah. Kelas? Ini sumpah yang kedua. Sumpah yang ketiga, wasyaf'i wal watr. Syafa' bilangan genap, watar bilangan ganjil. Innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, Allah senang yang ganjil. Hadisnya. Nah, banyak sekali pendapat ulama tafsir, rata-rata mengaitkannya dengan ayat sebelumnya, walayalin ashar, malam 10 malam Zulhijjah, berarti wasyaf'i wal watr, tentang tanggal-tanggal istimewa di bulan Zulhijjah ya. Tanggal genap hari raya ya, hari raya Idul Adha 10. Tanggal ganjil wukuf Arafah 9 Zulhijjah. Banyak mufassir menafsirkannya seperti itu. Tapi ada yang hari ini penafsiran yang mendapat sambutan dari banyak ulama. Apa itu? Yang mereka menafsirkan wasyaf'i wal watr itu justru sumpah Allah untuk menyadarkan umat manusia bahwa yang watr, yang witir cuma Allah aja. Satu dalam makna beneran satu, ahad. Sementara yang lain makhluk semuanya syafa'. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak-bapak. Allah ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allah esa, maka pertanyaannya, apakah keesaan zat Allah terbentuk dari gabungan beberapa zat? Enggak kan? Enggak, ya Allah satu zat aja, esa, selesai. Wujudnya bagaimana? Kita belum pernah ketemu, enggak tahu.
Sementara selain Allah, walaupun satu, tapi pasti dia memiliki komposisi. Ya kah? Kita satu orang, oh banyak unsurnya. Apapun di jagat raya ini satu, tapi unsurnya banyak. Masya Allah. Maka wasyafi wal watar, hari ini sebagian besar mufassirin lebih condong kepada pendapat ini. Jadi Allah ingin bersumpah dengan kekuasaannya bahwa cuman aku yang seperti itu, yang lain enggak. Apa targetnya? Keimanan bahwa manusia walaupun ia merasa dirinya satu, tunggal, tapi sesungguhnya ia tidak bisa tegak kecuali ditopang oleh banyak zat yang lainnya. Makhluk semuanya begitu, hanya Allah yang ahad. Maka saat menafsirkan ayat ketiga ini wasyafi wal watar, ada juga ulama yang menafsirkannya dengan surah Al-Ikhlas. Ya, sumpah yang keempat, wal-laili idza yasar. Arti sebenarnya wal-laili idza yasar itu, dan malam ketika berjalan. Lah malam enggak jalan-jalan. Sahih. Ini maksudnya ketika malam pergi meninggalkan dirinya, maka terbitlah fajar. Itu maksudnya. Wal-laili idza yasar. Apa istimewanya sehingga Allah harus bersumpah dengan malam yang berubah itu? Istimewanya karena kita sering nggak sadar bahwa malam itu berlalu. Sohe, bapak-bapak yang itikaf coba, baru datang berapa misalnya jam 9 atau jam 8, ikut taraweh, witir, terus baru duduk sebentar, baru tilawah sebentar, baru zikir, terus udah mau sahur ya, lihat jam, udah jam 3. Wal-laili idza yasr, nggak kerasa rahimakumullah. Beda sama siang. Nggak ada kan Allah bersumpah dengan siang ketika siang berlalu atau siang berjalan. Kenapa? Lah siang ketahuan, ada matahari. Mendung pun berasa bedanya kan. Pagi, oh ini pagi, tahu kita. Oh ini siang. Ada tahapan-tahapannya. Perbedaan pergantian suasana. Pagi, duha, siang, asar, maghrib, malam nggak ada. Tiba-tiba aja fajar, azan subuh. Masya Allah. Nggak ada kan malam. Tengah malam adalah di mana malam sangat gelap. Iyalah, orang lampu dimatiin. Aslinya nggak ada perubahan di langit sana. Nah, begitu kita masuk, selesai rona merah, masuk azan isya kan, hilangnya rona merah di ufuk barat. Begitu hilang, masuk isya. Begitu masuk isya, udah begitu aja malam, nggak ada perubahan. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semuanya beredar, sampai kemudian tiba-tiba kita dikagetkan sudah masuk waktu fajar. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Berikutnya sumpah yang kelima. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Apakah ada yang pada hal yang demikian itu qasam, sumpah bagi orang yang punya batu. Punya batu. Bukan batu, hijr. Hijr itu hujrah. Punya ruangan. Gini. Ini dimaksudkan punya akal. Apa maksudnya punya akal? Jadi orang yang berakal yahjur min nafsihi al-ma'asi. Ia sanggup untuk menyekat dirinya dari maksiat.
Bapak, ini bukan hijrah ya. Kalau hijrah pakai ha. Ini ha. Hijr, hujrah, kamar. Jadi Allah SWT ingin sampaikan, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Jadi pikiran ini harusnya punya kemampuan untuk membuat klasifikasi yang tepat dan akurat tentang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ada kamar-kamar dalam otak kita. Begitu kita lihat sesuatu salah, kita lihat sesuatu benar, gitu. Itu baru pikiran itu bermanfaat. Maka lidhi hijr. Nah, Allah bersumpah wal fajr, demi fajar. Masuk enggak itu dalam pikiran kita? Yang kita merasa sama hari ini keren, ya kan? Apa yang membuat kita beda sama anak-anak? Anak-anak enggak sanggup membedakan mana benar mana salah. Kita membedakan mana benar mana salah. Kita di hijr. Dalam pikiran kita ada klasifikasi dengan mudah. Makin cerdas, makin cepat menyimpulkan. Ya kan? Yang nggak punya ilmu kan nggak tahu. Dia lihat sesuatu bingung, nanya dia, ini apa ya? Ini benar apa salah? Yang banyak ilmunya sesuai dengan bidangnya, dia bisa menyimpulkan. Oh, ini kandungan logamnya masalah. Oh, ini masya Allah. Nah, Allah mempertanyakan kemampuan akal kita. Apakah kita bisa menangkap pesan Allah atau tidak? Wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Apakah kita bisa menangkap bahwa sungguhnya Allah lah yang khaliq. Selain Allah semuanya makhluk. Gitu. Jadi pikiran ini bisa mengklasifikasi, oh Allah khaliq. Nggak boleh makhluk dianggap khaliq. Nggak bisa makhluk masuk ke kamar khaliq. Khaliq nggak masuk ke kamar makhluk. Gitu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Allah ingin menyadarkan kita dari 5 ayat ini bahwa kecerdasan itu harusnya membawa manusia kepada tauhid. Harusnya. Jangan malah membawa manusia kepada syirik. Kan ini cerdas. Tapi terjadi katanya, terjadi. Cerdas. Jangan tanya berapa banyak gelar akademiknya. Tapi dia memilih untuk menyembah sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Unik kan? Katanya cerdas. Kalau Anda menyembah apa yang Anda ciptakan, kenapa Anda tidak mendeklar Anda saja jadi Tuhan? Fir'aun kan cerdas. Fir'aun nggak mau nyembah yang lain. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Kata Fir'aun. Ini cerdas beneran. Karena dia tahu kalau sampai dia membuat sesuatu, terserah apa bentuknya, dan kemudian ia menyembah sesuatu itu, loh, kan saya yang buat. Kenapa dia harus disembah? Masya Allah. Jadi jangan sampai hidup lebih aneh dari Fir'aun. Padahal Fir'aun aja udah cukup aneh. Kelas. Ini ayat tauhid. Berikutnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad. Tidakkah kamu melihat kaum 'Ad? Apa yang Allah lakukan terhadap kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad. Iram nama kampung. Dzatil 'imad. Bisa bangun bangunan yang kuat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada bangunan seperti itu sebelumnya. Kemudian kaum Tsamud, alladzina jabus sakhra bil wad. Diangkat batu-batu sakhar, batu besar ke tengah wadi, ke tengah lembah, kemudian dipahat, dibuatkan rumah. Kemudian wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang punya banyak pasukan yang kuat. Watad itu sebenarnya paku artinya, bukan pasukan.
bukan tentara, paku. Terus kenapa Allah mengkiaskan pasukannya Fir'aun dengan paku? Gambaran akan kuatnya mereka. Paku kan kalau udah dipaku nggak goyang-goyang lagi, yang kuat sekali. Itu gambaran tentaranya Fir'aun. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melakukan kerusakan di negerinya. Ya. Fa'aktsaru fiha al-fasad, dan kemudian mereka makin lebih banyak berbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Akhirnya semuanya dapat azab dan Allah mengawasi. 3 kaum rahimakumullah. Samud, Ad, Fir'aun. Samud bangunannya kuat, orangnya kuat. Ad. Samud kemudian bangun rumah yang kuat. Hari ini kita bisa lihat semua peninggalan itu masih ada di Jazirah Arabia. Fir'aun rahimakumullah, sampai sekarang ilmuwan mengatakan belum tuntas menggali rahasia piramid. Ya. Bangunan yang dibangun oleh generasi Fir'aun, walaupun Fir'aun yang dimaksudkan dalam Al-Quran bukan semua Fir'aun. Fir'aun kan Ramsis mereka bilangnya kan, dalam bahasa Latinnya Ramsis. Ya. Tidak semua Ramsis itu Fir'aun yang disebut dalam Al-Quran, hanya satu saja. Nah, namun intinya rahimakumullah, sesuatu yang dianggap hebat, berkuasa, kuat, cerdas, berteknologi dalam bahasa kita sekarang, akhirnya semuanya harus menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala dan gagal untuk mempertahankan dirinya. Maka apa pelajaran besarnya? Pelajaran besarnya bahwa sesungguhnya kehidupan itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya, bagian yang kedua. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Bahwa sesungguhnya manusia ini tentang perasaan yang salah. Ya. Jadi ada orang kalau dapat rezeki banyak, dia langsung merasa mulia. Sebagaimana kalau dapat rezeki sedikit, langsung merasa hina. Padahal tolak ukur mulia dan hina bukan pada rezekinya, tapi pada kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum rahimakumullah. Ini agak susah bapak-bapak. Ini hidup kita sekarang begitu tuh. Rata-rata kita hidup kalau lihat orang banyak rezekinya langsung harus dimuliakan. Kalau lihat orang sedikit rezekinya langsung dianggap hina. Itu gaya hidup orang sekarang. Padahal rezeki itu tidak tergantung, sama sekali tidak menjelaskan keadaan yang bersangkutan di hadapan Allah. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Luar biasa, dimuliakan oleh Allah, diberikan nikmat, langsung dia merasa Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Bapak, ini halus sekali ayat ini bunyinya. Jadi misalnya Pak, misal kita dapat rezeki banyak nih, terus kita ngomong gini, alhamdulillah ini duit misalnya ya, kemuliaan dari Allah. Itu negatif Pak menurut ayat ini. Kan sering dengar gitu kan, misalnya ada orang kita ketemu, kenal, terus dia ngomong, alhamdulillah ini saya dimuliakan Allah dengan rezeki ini. Pertanyaannya, emang ada Allah memuliakan orang dengan harta? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Yang ada, Allah memuliakan orang dengan takwa. Jadi yang boleh ngomong
Alhamdulillah saya dimuliakan. Itu siapa? Bapak-bapak nih habis tadarus, habis qiyamul lail. Alhamdulillah saya dimuliakan. Allah malam ini bisa i'tikaf. Alhamdulillah saya dimuliakan Allah tahun ini full tarawih, nggak lewat satu malam pun. Alhamdulillah saya dimuliakan Allah bisa sedekah. Alhamdulillah saya dimuliakan Allah bisa khatam Quran. Bukan fulus, bukan. Akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, salah. Sebaliknya juga salah. Nggak punya uang merasa dihinakan Allah. Enggak. Miskin sama sekali tidak berarti hina. Apalagi kalau kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru di surga lebih banyak orang miskin dibandingkan orang kaya. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, ini perlu kita ngoreksi cara kita menilai orang lain dengan termasuk cara kita menilai diri kita sendiri masing-masing. Kadang-kadang memang agak susah kan? Ya, kita hidup dengan persepsi harta yang hari ini sudah sangat berlebihan, sehingga yang terjadi akhirnya cenderung untuk merasa bahwa hartalah penentu segala-galanya. Baik. Pertanyaannya kemudian, apakah ayat, saya nggak kelihatan, apakah ayat 15 dan 16 ini berarti perintah untuk miskin? Nah, itu kan pertanyaannya jadinya. Apakah ayat 15 dan 16 ini berarti instruksi dari Allah agar bisa bertakwa maka kita harus miskin? Itu kan jadi pertanyaannya. Jawabannya sama sekali tidak. Justru, perhatikan rahimakumullah, Allah kemudian membimbing kita untuk melakukan dua hal dan meninggalkan dua hal. Kita lihat apa yang Allah suruh. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ini masalahnya. Engkau tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan engkau tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Jadi bukan masalah hartanya sebenarnya. Harta nggak jadi soal. Boleh berharta, boleh enggak. Karena takdir Allah kan beda-beda. Harta itu kan ulama semua sepakat, harta mirip kematian, Bapak-bapak. Kan ada hadis Nabi tentang meninggal, bahwa ayat juga banyak, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diundur, sesuai takdir. Rezeki juga begitu. Hadis Nabi, rezeki seperti kematianmu, engkau akan dapatkan selama sudah ditakdirkan untukmu. Ya. Berarti kan nggak jadi soal ayat dua ayat yang tadi itu, yang tentang merasa mulia padahal seharusnya tidak, merasa hina padahal seharusnya tidak. Allah ternyata tidak sedang berbicara tentang harta sebenarnya, tapi tentang perilaku. Rahimakumullah. Apa itu? Lakukan dua hal, tinggalkan dua hal. Dua hal yang harus kita lakukan, kan disindir oleh Allah. La tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Itu masalahnya. Engkau merasa mulia dengan hartamu, tapi tidak pernah memuliakan anak yatim. Dua, engkau merasa mulia dengan hartamu, tapi tidak pernah mendorong kasih makan orang miskin. Jadi nggak soal dengan harta. Yang jadi soal adalah
apa yang kita lakukan terhadap harta. Maka di sini Allah SWT meminta kita untuk peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang miskin. Itulah Islam, rahimakumullah. Islam. Persoalan kemiskinan itu menjadi persoalan negara maju atau persoalan negara berkembang? Persoalan negara berkembang. Aneh kan? Banyak negara berkembang penduduknya muslim. Jadi hari ini isu tentang peduli kepada orang miskin malah menjadi isu utama, perhatian utama di mereka yang tidak beragama Islam. Peduli mereka itu. Nggak ada kan di mereka dipermainkan angka statistik agar orang miskin kelihatan sedikit, agar kita kelihatan berhasil. Nggak ada. Justru yang mereka perjuangkan apa? Angkat derajatnya. Kelas. Nah, Islam zaman dulu waktu kita masih dalam sistem, ya dulu kan Islam Khulafaur Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya, semuanya peduli dengan orang miskin. Nah, menjadi indikator akhirnya sedikitnya orang miskin menggambarkan banyaknya ketakwaan. Banyaknya ketakwaan. Khalas, itu dua hal yang harus kita lakukan, dua hal yang harus ditinggalkan. Allah SWT menyampaikan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Engkau punya harta atau engkau enggak punya harta terserah, tapi masalahmu ta'kuluna at-turath, senang sekali makan warisan dan cinta berat kepada harta. Ini ta'kuluna at-turatha aklan lamma tuhibbuna al-mala hubban jamma. Bapak, orang kaya senang harta enggak? Seneng lah, kalau enggak kaya dia. Orang miskin senang juga. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh apanya? Hubban jamma, cinta buta, yang membuatnya menghalalkan segala cara. Haruskah kaya dulu baru menghalalkan segala cara? Enggak, miskin pun bisa. Jadi coba perhatikan, Masya Allah, Allah enggak menyoal ini bapak-bapak, penting ayat ini. Karena apa? Karena sebagian orang itu setelah dia belajar filsafat Quran, dia bilang apa? Quran itu persis dengan teori sosialis, katanya. Nggak boleh orang dibiarkan kaya, orang itu harus hidup setara saja semuanya. Lah, Islam bukan agama sosialis. Lihat, Allah nggak menyoal harta. Silahkan, orang memang rezekinya banyak kok, dia punya skill, atau dia nggak punya harta, ya mau gimana lagi? Fakta kehidupan memang akan seperti itu. Yang jadi soal adalah apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Nah, terserah dia miskin atau kaya, tercela kalau ternyata tergila-gila dengan warisan. Ulama menjelaskan, kenapa Allah menyindir orang tergila-gila dengan warisan? Apa salahnya warisan? Apa salahnya rahimakumullah warisan? Salahnya warisan, kita nggak nyari, kita nggak berpeluh, kita nggak berkeringat, tapi kita ngotot. Itu masalahnya. Lagi capek ayah kita, mak. Terus kenapa kita yang ngotot? Karena kalau kita yang nyari, yang milik kita dong, bukan warisan namanya. Tercela kan? Dia nggak berjuang, tapi dia merasa berhak. Nah, ini penting. Ini kenapa bapak-bapak ada banyak hadis kalau sampai terputus silaturahim gara-gara warisan, kekal dalam neraka.
Sekarang kan banyak orang gitu kan, ngomongnya saya berhak ini, padahal rumah di kampung itu milik saya, dalam tanda kutip harusnya. Wih, padahal dia nggak pernah bikin tuh rumah ayahnya kok, mamanya. Apa urusannya dia merasa paling berhak atas rumah itu, ya kan? Ta'kuluna turath aklan lamma. Bagaimana sikap kita terhadap warisan? Terima kalau dapat, nggak dapat ya udah nyantai aja. Orang kita nggak nyari juga. Emang kita kehilangan? Enggak kan? Enggak, orang kita nggak nyari. Harusnya begitu ya. Targetnya apa dari instruksi ini? Biar silaturahim tetap terjalin. Jangan belum apa-apa udah musuhan sama saudara kandung. Ya kan? Saudara sedarah itu fatal, Pak. Kalau kita musuhan gara-gara harta, fatal. Yang kedua, harta, cinta berat kepada harta. Maka ulama mengatakan begini, kan hadis banyak sekali menceritakan keistimewaan orang miskin di akhirat. Apakah semua orang miskin? Ternyata enggak. Siapa yang istimewa dan mulia? Orang miskin yang dalam dadanya tidak ada harta. Kan ada miskin nih, miskin. Tiap hari mimpi. Lihat apa aja pengen. Enak banget dia bisa. Kok saya enggak? Kok dia kebeli? Kok saya enggak? Tiap hari itu dalam pikirannya. Itu miskin yang hina rahimakumullah. Miskin yang mulia, miskin yang qanaah. Itulah miskin yang mulia. Enggak ada orang dia bilang apa? Ustaz, biarin aja lah, saya kayak gini, hidup saya susah ya. Kayak sahabat Nabi. Tapi ceritanya tiap hari, mobil orang, rumah orang, kebun orang, perusahaan orang. Itu miskin hina rahimakumullah. Ya kalau pengen kerja keras lah, bukan malah ya. Kalau zaman Nabi enggak, memang dia enggak pengen. Masya Allah, dia pengennya apa? Kayak Abu Hurairah, mengikuti Nabi, merekam sebanyak mungkin apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan. Jadilah ia sosok yang mulia karena tidak berharap harta. Tamam? Jadi rahimakumullah, ini bagian kedua dari surah Al-Fajr. Fa'ammal insan, kita semua sama, cenderung merasa mulia karena mendapat kemuliaan dari Allah dalam bentuk harta, cenderung merasa hina karena tiba-tiba rezeki kita pas-pasan. Allah koreksi perasaan itu, koreksi atas perasaan itu, nggak bener. Yang jadi soal, kata Allah SWT, adalah 4 hal ini yang perlu diperhatikan. Ya kan? Jangan sampai anak yatim tidak dimuliakan. Berarti perintah untuk memuliakan anak yatim, terserah engkau mau kaya mau tidak, muliakan anak yatim. Yang kedua, jangan sampai orang miskin nggak ada makan, maka terserah engkau kaya atau miskin, dorong agar orang miskin dapat makanan, bisa makan. Yang ketiga, jangan tergila-gila dengan warisan. Jadi biasa aja lah sama warisan. Orang kita nggak nyari juga, dapat alhamdulillah, nggak dapat ya biarin aja. Kelas. Yang terakhir, silahkan berharta, tapi juga jangan tergila-gila dengan harta. Kelas. 4 hal ini kita lakukan, barulah kita boleh merasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah muliakan saya bisa menyantuni anak yatim. Positif, benar. Alhamdulillah, Allah muliakan saya bisa bantu kasih makan orang miskin. Positif, benar. Alhamdulillah, Allah muliakan perasaan saya, enggak harus berantem sama saudara gara-gara warisan. Positif. Alhamdulillah, Allah muliakan perasaan saya walaupun punya banyak harta, tapi saya enggak tergila-gila dengan harta. Allah karim. Ya, rahimakumullah. Bagian terakhir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Cerita tentang hari kiamat. Ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Terus wajah rabbuka wal malaku saffan saffa.
datang Allah dan malaikat dalam bentuk bersaf-saf. Tidak ada dalil yang kuat yang menggambarkan bagaimana bentuk saf yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kan Allah bersama malaikat bersaf-saf. Tapi ayat ini yang jelas menggambarkan pada hari itu yang jadi objek yang akan disidang itu adalah manusia. Saya nggak berani mengatakan ini seperti gambaran proses persidangan yang terjadi pada hari ini di muka bumi ini, karena nggak ada dalil akuratnya atau dalil kuatnya. Tapi dari membaca ayat ini kita paham wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, itu dalam rangka untuk menyidang manusia, melakukan persidangan atas umat manusia. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Banyak sekali ayat tentang bumi digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Untuk apa Allah terus mengulang-ulang ini? Untuk mengingatkan kita bahwa semua akan berakhir. Karena semua dunia yang kita miliki hari ini itu bisa dimiliki, bisa dinikmati karena adanya bumi yang diam. Ya kan? Coba bayangkan seandainya bumi itu nggak diam, Mbak. Kita nggak bisa iktikaf, kita nggak bisa bangun rumah, kita nggak bisa melakukan perjalanan. Bayangkan kalau bumi terus bergoncang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hidup dalam ketakutan. Tapi Allah diamkan. Apakah selamanya? Enggak. Suatu hari akan Allah goncangkan dengan goncangan yang hebat. Dan ketika itu terjadi, semuanya berakhir. Goncangan kecilnya saja pemandangannya mengerikan. Baru-baru ini Suriah dan Turki, Antakya. Emang ada yang nyangka, Pak, gempa di situ? Gak ada yang nyangka kan? Kenapa gak ada yang nyangka? Orang di situ udah berabad-abad gak ada gempa. Masih banyak bangunan-bangunan peninggalan generasi-generasi sebelumnya. Tiba-tiba gempa. Maka hati-hati Bapak-bapak. Bukan Islam ingin melawan ilmu pengetahuan, enggak sama sekali. Tapi hati-hati begitu kita dengar kabar musibah, kabar bencana, tiba-tiba kita ngomong apa? Alhamdulillah, saya enggak tinggal di garis gempa. Enggak jaminan. Enggak jaminan selamat, enggak jaminan amat kita enggak tinggal di garis sesar gempa bumi itu. Karena gempa bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Kelas berikutnya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam, diperlihatkan kepada umat manusia. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar, tetapi kesadarannya tidak lagi bermanfaat. Kesadaran yang tidak bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirat adalah tempat kita menerima hasil. Jadi sekarang waktunya. Caranya bagaimana? Nah, caranya baca ayat berikutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, yandam man kana fi salafihi al-ma'asi in kana 'asiya. Akan menyesal orang yang banyak sekali maksiat semasa hidup di dunianya, jika memang ia seorang pelaku maksiat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pertanyaannya, apakah kata-kata yang sama akan diucapkan oleh orang yang taat?
selagi di dunianya? Jawabannya iya. Orang yang taat pun akan mengucapkan kata-kata yang sama. Ia akan mengatakan apa? Ya laitani qaddamtu li hayati, tapi maknanya bukan yandam, bukan menyesal. Maknanya yawaddu law kana zdada minat ta'at. Dia berharap seandainya dulu banyak ketaatan yang sempat ia lakukan. Nah, rahimakumullah. Ini berarti apa Bapak-bapak? Ini berarti bahwa nanti di akhirat nggak ada orang yang nggak menyesal. Semuanya menyesal. Yang ahli maksiat menyesal karena banyak maksiat. Yang ahli taat banyak ketaatannya, dia juga akan menyesal. Apa yang ia sesali? Yang ia sesali adalah kenapa ia tidak menambah ketaatannya. Pernah dengar hadis Nabi itu kan? Ada sahabat berangkat sholat subuh, ketemu orang kedinginan, terus dia kasih satu lapis bajunya ke orang itu. Begitu dia meninggal, sakaratul maut, dia melihat seandainya waktu itu dia kasih semua pakaiannya, pahalanya lebih besar. Dia menyesal, kenapa saya nggak ngasih semua? Bayangkan. Jadi termasuk kita nih, kita yang itikaf, ini kita bakalan menyesal juga nanti. Menyesal apa Pak? Kenapa saya dulu nggak itikaf dari malam 21? Udah rutin itikafnya, kenapa saya nggak itikaf full? Udah full itikafnya, kenapa saya lebih banyak tidur? Udah nggak banyak tidur, kenapa saya nggak lebih banyak sholat? Udah banyak sholat, kenapa saya cuma jadi makmum nggak jadi imam? Udah jadi imam, kenapa saya bacaannya nggak panjang? Masya Allah. Suatu hari semua akan menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu aku melakukan yang terbaik. Yang bermaksiat, seandainya dulu aku tidak bermaksiat. Masya Allah. Maka rahimakumullah, apa pelajaran besarnya dari ya laitani qaddamtu li hayati? Pelajaran besarnya adalah jangan biarkan diri kita cepat sekali merasa puas karena bisa i'tikaf. Lah, upgrade rahimakumullah. Terus perbaiki, itu ciri khas muslim. Fa idza faragta fansab. Maka muhasabah aja. Minimal kalaupun nggak bisa berubah lebih baik setiap malam, berubah lebih baik setiap Ramadan. Ya, misal apa? Misal dulu Ramadan kemarin habis taraweh, pulang dulu tidur, jam 2 baru ke masjid. Itu jangan kemudian dipatenkan. Ramadan tahun ini rubah, pulang dulu jam 12 ke masjid. Tahun lalu sudah jam 12 Ustaz, tahun ini rubah, tidak pulang, habis taraweh langsung lanjut i'tikaf. Harusnya begitu. Fa idza faragta fansab itu kan salah satu maknanya itu. Nah, ini yang kita soal ini orang Islam, masalah besarnya di situ sebenarnya. Giliran sama dunia, nah itu perhatikan Pak. Giliran sama dunia kita sering mengatakan apa? Nggak bisa melakukan dengan cara yang sama, dengan target berbeda, kita nggak mungkin akan pernah sampai ke targetnya. Pilih cara berbeda, maka kita bikin cara baru agar target yang besar itu tercapai. Malah urusan akhirat belum apa-apa udah dipatenkan Mbak. Contoh apa? Orang yang belum apa-apa sholat tarawih, dia ngomong ini, insya Allah sampai meninggal 11 rakaat. Ngapain? Sekarang sanggup 11 ya 11 saja. Tiba-tiba imannya bertambah, hafalannya nambah, badannya tambah kuat. Saya mau nambah.
jadi 16 misalnya. Emang haram? Enggak kan? Saya mau nambah jadi 20. Ibnu Hajar, ada berapa rakaat yang beliau rekam, Pak? Paling rendah 11, paling banyak 49, Bapak-bapak. Jadi kita kalau udah tahu begitu malu kan? Perasaan kayak udah keren banget, bisa tarawih tiap malam. Lah orang tarawih tiap malam 49 rakaat. Rahimakumullah, Masya Allah. Khalas, kita lanjutkan. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Nah, pada hari itu tidak ada yang terzolimi, tidak ada juga yang dapat rekomendasi. Semuanya keputusan ada di Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Ini siapa nih? Nafsul mutmainnah. Kita atau orang Islam yang sudah meninggal? Khilaf. Ada dua pendapat. Satu, orang Islam yang masih hidup, kalau memang jiwanya tentram, mutmainnah, dia pasti menyambut panggilan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan ridho dan diridhokan. Radiyatan mardiyah. Jiwa yang tentram, jiwa yang mana? Jiwa yang mau menerima Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya. Jiwanya tentram. Nah, rahimakumullah, kita kadang-kadang baca ayat ini dibacakan untuk orang meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh nggak? Boleh. Kalau orang itu semasa hidupnya terlihat dekat sama Allah. Orang itu semasa hidupnya terlihat memang mengejar ridha Allah, nggak apa-apa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita ada saudara kita meninggal, lagi masih hidup, luar biasa solehnya, luar biasa baiknya, luar biasa rajinnya ke masjid, ibadah dan sebagainya. Nah, baru kemudian kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan? Sudah dapat videonya. Ibu-ibu meninggal lagi tadarus, udah kan? Udah sampai masuk berita internasional itu. Indonesia, Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Malam-malam datang i'tikaf, ngaji, tiba-tiba dibangunin sama pengurus masjid. Pak Haji, bangun, kita sholat malam. Udah nggak gerak-gerak lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Malam bulan Ramadan nongkrong di warung kopi, main gaple, meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya enggak lah. Iya, enggak masuk kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Banyak kan? Iya. Sahur on the road. Emang ada sunnahnya sahur on the road? Enggak, Nabi enggak. Gimana caranya sahur sambil jalan? Sahur ya duduklah. Ya sahur. Terus merasa ini udah paling islami. Ini masalah kita, rahimakumullah. Kadang-kadang Allah nggak nyuruh kita ngotot, Allah nyuruh kita males. Ya. Khalas. Farji'i fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam kelompok hambaku, maka masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini judul kajian kita hari ini. Fajar kemenangan ini sebenarnya. Ketika nanti kita menghembuskan nafas terakhir, kita pantas untuk diucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pantas nggak kira-kira? Baru pantas kapan? Meninggalnya lagi sholat, lagi ngaji, lagi sama keluarga, bimbing keluarga, lagi mencintai istri, lagi mendidik anak, termasuk lagi cari nafkah agar keluarganya nggak jatuh miskin, jadi pengemis, ya kan? Itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, rahimakumullah. Maka mari kita berjuang, rahimakumullah. Ini sekarang kesempatannya
mumpung nggak ada setan, pintu neraka juga semuanya ditutup. Artinya apa? Allah nggak berharap ada dosa yang dilakukan oleh hambanya di bulan ini. Maka nggak ada setan dan nggak ada neraka yang pintunya terbuka. Yang ada hanya rahmat dan rahmat serta keberkahan. Semoga insya Allah kita bisa maksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari dari surah Al-Fajr ini bisa mewarnai malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan dan termasuk mewarnai seluruh aktivitas kita selama hidup ini. Beberapa kesimpulan pentingnya rahimakumullah. Yang pertama sekali, kan ada 3 bagian tadi. Bagian pertama ini hijr ini. Nggak ada gunanya pikiran kalau dia gagal untuk membuat klasifikasi atau kategorisasi peristiwa. Jadi kita punya pikiran, tapi apa yang terjadi itu nggak bisa disimpulkan benar atau salah. Akhirnya kita gagal untuk memilih berada dalam kelompok mana. Dampaknya mudah terjerumus. Rahimakumullah. Di hijr, kita semua punya hijr. Maka gunakan kemampuan itu sebaik-baiknya. Oh, saya belum mampu, belajar. Yang kedua, rahimakumullah, kendalikan perasaan bahwa alhamdulillah. Dari tadi kenapa nggak dari tadi? Bismillah. Alhamdulillah. Rahimakumullah. Yang kedua, kendalikan perasaan. Jangan buru-buru merasa mulia, jangan buru-buru merasa hina. Termasuk jangan buru-buru memuliakan orang lain, jangan buru-buru menghinakan orang lain. Harta bukan tolak ukur apapun. Yang jadi tolak ukur 4 hal tadi itu. Muliakan orang yang ngurus anak yatim, orang yang ngurus orang miskin, orang yang gak tergila-gila sama warisan, dan orang yang gak tergila-gila sama harta. Berarti yang hina siapa? Yang hina orang yang membiarkan anak yatim, orang yang tidak suka ngurus orang miskin, orang yang tergila-gila dengan harta warisan, dan orang yang tergila-gila dengan harta. Itu hina. Kesimpulan yang ketiga, bagian yang akhir dari surat ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Kalimat yang akan diucapkan oleh semua yang akan berada di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Ibnu Katsir itu, saya juga nggak nyangka bahwa kita kan belajar terus kan. Ya, dulu saya berpikir qaddamtu li hayati itu hanya ucapan pelaku maksiat. Ternyata enggak. Bukan hanya pelaku maksiat. Orang yang ahli taat pun akan mengucapkan kata-kata ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu aku berbuat lebih banyak. Maka kesimpulannya kita semua akan kecewa. Kecewa karena tetap bermaksiat. Termasuk kita juga akan kecewa karena dulu di dunia gagal memaksimalkan ketaatan. Maka Bapak, jangan lakukan cara yang sama dalam beribadah. Yang dikatakan istiqamah itu bukan caranya, tetapi tujuannya. Istiqamah, pengen masuk surga. Tapi caranya harus makin hari makin lebih baik, makin lebih sempurna. Mungkin itu ya kajian kita pada malam ini. Maaf ini agak terngantuk-ngantuk. Biasanya kita ngaji kan siang-siang, ini ngaji malam-malam, Pak. Ya Allah, mana nggak kelihatan udah saya harus dimundur-mundurin itu baru kelihatan. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, Bapak-bapak silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan.